kelompok 8 akan membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 26 Mei 1889. Ayahnya adalah seorang raja Jawa yang kita kenal dengan Jogja. Saat ini bergelar Pakualam III bernama Pangeran Haryo Suryaningrat. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan keistimewaan untuk bersekolah di milik Belanda, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar Dewantara juga memberikan beliau guru untuk belajar sejarah Jawa, seni literatur, dan agama Islam, di mana pelajaran-pelajaran tersebut menanamkan nasionalisme pada diri Ki Hajar Dewantara. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1943, ajaran penerusan pendidikan di mana ia melanjutkan sekolah perguruan dan sebelum itu dia ketemu dengan Dr. Wahidin Suryoso. Atas rekomendasi Dr. Wahidin Suryoso, Ki Hajar Dewantara mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia yang merupakan sekolah dokter milik Belanda untuk pribumi yang didirikan untuk keperluan mengontrol bangsawan pribumi melalui pemerintahan Belanda. Selanjutnya di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin, Ki Hajar Dewantara juga bertemu dengan Does Dengker atau yang biasa kita kenal sebagai multitatur, serta seluruh mahasiswa Hindia Belanda atau yang diberi nama Indonesia pada masa penjajahan. Lalu mereka melakukan pertemuan dengan mahasiswa Hindia Belanda. Terus mereka menginisiasi perjuangan untuk merdeka. Salah satunya mereka itu membuat organisasi kepemudaan yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ki Hajar Dewantara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena ada alasan kesehatan sehingga banyak absen dalam kegiatan perkuliahan yang membuat beliau putus dari sekolahnya. Beliau menjadi jurnalis di beberapa surat seperti Kabar Sebiotomo di Jogja, Median Jaya di Semarang, The Express di Bandung, dan Cahaya Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalismenya, Ki Hajar Dewantara dapat mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan sikap nasionalisme pada kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dianggap sebagai jurnalis yang pintar serta tajam dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 6 September 1902, Ki Hajar Dewantara membentuk Indis Party yang bersama dengan Dr. Cipto Mangkusumo dan Does Dengker. Ketinggian kita kenal sebagai tiga serangkai dapat merubah perubahan dramatis terjadinya kehidupan Ki Hajar pada tanggal 18 Agustus tahun 1913. Beliau diasingkan ke Belanda akibat kritik-kritiknya terhadap Belanda. Salah satu kritik beliau ada tertulis, yaitu "Andai aku orang Belanda". Tulisan tersebut mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda, di mana biaya untuk memperayakan hari tersebut dipungut dari pribumi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, pendudukan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tergambar secara utuh dan detail sebagai tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 4 poin penting yang harus dipahami oleh pendidik atau guru. Poin pertama yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, yaitu tanpa melupakan kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan belajar, dibuatlah tujuan pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang beradab dan berkarakter baik. Yang kedua ada filosofi.
Filosofi adalah pendidikan itu menuntun, yang mana menuntun ini dimaksudkan dalam mengarahkan segala kodrat kepada anak atau siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia pribadi maupun anggota masyarakat. Poin ketiga adalah pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Nah, secara tidak langsung, pendidikan dan pendidik sewajarnya mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh yaitu generasi Alpha atau Gen A, di mana mereka terlahir rentan tahun 2011 hingga 2015 yang sangat mahir dengan teknologi. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik harusnya menyesuaikan dengan perkembangan siswa tersebut dalam melakukan pembelajaran sebagai menggunakan teknologi untuk media ajar dan pendidikannya. Selanjutnya ada pendidikan sama dengan budi pekerti. Maksud dari budi pekerti ini sendiri adalah perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadikan pondasi pendidikan Indonesia yang menghormati dan memperlakukan anak dengan baik sesuai kodratnya serta melayani mereka dengan setulus hati dengan memberikan teladan atau ingarso sung tulodo. Ingarso sung tulodo ini berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari kita, yaitu menjadi seorang pemimpin yang disiplin dan amanah. Lalu ada Ingmadia Mangun Kurso, Ingmadia Mangun Karso. Nah, ini memiliki arti ketika pemimpin berada di tengah-tengah anggotanya, maka pemimpin tersebut harus mampu memberikan motivasi kepada anggotanya untuk terus maju memperjuangkan tujuan bersama. Nah, dapat kita contohkan yaitu ikut melaksanakan kerja bakti dan membantu tenaga. Ingmadio atau di tengah ikut membangun. Nah, selanjutnya ada Tuturi, yang mana Tuturi dapat diartikan sebagai mengikuti dari belakang, sedangkan Handayani yaitu diartikan sebagai memberikan semangat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menjadi seseorang harus terus-menerus memberikan dorongan dan semangat bagi orang lain. Nah, contohnya yaitu mematuhi segala peraturan atau tata tertib di lingkungan sekitar kita. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara lagi, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap dewasa dan mandiri. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lahir ketika pendidikan Indonesia dalam keadaan di bawah bayang-bayang kolonialisme yang berdampak pula terhadap kondisi pendidikan. Kolonialisasi pendidikan tersebut membentuk pola pikir masyarakat menjadi manusia yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki kemerdekaan. Pendidikan tersebut hanya dirasakan oleh kalangan priayi, sedangkan masyarakat bumi putra tidak dapat mencapai mengecap manisnya pendidikan tersebut. Untuk tujuan tersebut, Ki Hajar menawarkan sistem pengajaran yang dinamakan sistem Among. Dalam pidato Asas-Asas 1922 yang dilontarkan langsung oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa pemakaian metode Among dibuat untuk menghindari segala bentuk paksaan dan dari pendidikan ke murid-murid. Pemakaian metode Among suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi
kesehatan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batin. Ia menyokong kodrat alam anak-anak didik bukan dengan perintah dan larangan, tetapi dengan tuntunan dan bimbingan sehingga berkembangnya batin anak tersebut dan berkembangnya dengan baik sesuai dengan kodratnya. Sistem Among didasarkan pada dua hal ini. Yang pertama itu kemerdekaan sebagai syarat untuk menggerakkan dan menghidupkan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat hidup merdeka. Yang kedua, kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan tercapainya kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Dalam Kongres Taman Siswa pada tahun 1947, beliau mempertegas pemikirannya dengan mengemukakan 5 asas yang dikenal dengan Pancadharma. Kelima asas tersebut adalah: yang pertama, asas kemerdekaan. Artinya, disiplin dan pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, asas kodrat alam. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam ini. Manusia tidak dapat lepas dari kehendaknya, tetapi akan bahagia jika bisa menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Karena kehendaknya setiap anak dapat berkembang dengan sewajarnya. Yang ketiga, asas kebudayaan. Membawa kebudayaan bangsa ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin. Yang keempat, asas kebangsaan. Tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malahan menjadi bentuk dan perbuatan manusia yang nyata, dan oleh karena itu tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa suka dan duka dalam satu kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan karena pemerintah kolonial Belanda memiliki sistem pendidikan yang membatasi pendidikan demi kepentingan Belanda, supaya para pelajar dan penerus bangsa tidak melakukan perlawanan serta melakukan hal-hal yang membahayakan pemerintahan Belanda. Taman Siswa juga merupakan bentuk perlawanan dari Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Perguruan Taman Siswa didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini mulai berkembang luas di beberapa wilayah seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Taman Siswa juga mendapat gertakan dari pemerintah kolonial Belanda melalui Undang-Undang Ordonasi Sekolah Liar, di mana isi undang-undang tersebut yaitu pemerintah Belanda memiliki hak penuh guna mengelola inti dari sekolah tersebut yang bukan dari naungan pemerintah. Namun, dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara dan dukungan dari berbagai organisasi, akhirnya membuat ordonasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu dicabut. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan adat istiadat, status ekonomi, status sosial yang didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Menurutnya, pendidikan merupakan upaya dalam memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Baik, materi selanjutnya yang kedua yaitu Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia ini memiliki arti lingkup pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tripusat pendidikan ialah 3 pusat pendidikan secara bertahap dan terpadu. Dengan kata lain, perbuatan mendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat
sebagai lingkungan sosial anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus jalan dan saling beriringan, yang akrab serta harmonis. Keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dalam anak, yang memberikan pelajaran tentang budi pekerti, sikap, dan agama. Sekolah sebagai tempat memberi ilmu, pengetahuan, dan pendidikan, dan masyarakat sebagai tempat melatih karakter seseorang, melatih karakter kepribadian anak, dan yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu 3 fatwa kehidupan. Ki Hajar Dewantara selalu mengedepankan 3 ajaran tentang pendidikan atau yang diberi nama 3 fatwa yang meliputi tetap, antep, dan mantep, ngandel, kandel, kendel, dan bandel, dan neng, ning, nung, dan nang. Baik, dari ketiga fatwa pendidikan yang telah saya sebutkan di atas memiliki arti bahwa untuk menjadi pemimpin harus memiliki ketetapan hati, senantiasa percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh, tenang dalam menghadapi segala hal. Hal tersebut menjadi jaminan kepemimpinan yang dapat memerdekakan manusia di Indonesia secara utuh. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.